Jadi waktu Habib bilang asal nggak ada pemerintah tidak memberikan kesempatan PKI tumbuh, eset-eset nggak dikuasain asing-asing, nggak ada penista agama manapun, Habib akan balik ke pesantren. Itu beliau ungkapkan itu waktu kita tanya, waktu ceramah di Masjid Luar Batang. Rame itu. Masjid Luar Batang itu yang tempat ada kuburan. Iya, dulu kampung akuarium yang digusur Ahok. Saya ada satu panggung sama Habib. Jadi saya tahu bener pikiran beliau itu bukan mau jadi pejabat, tapi beliau mau mengkoreksi arah jalan yang salah. Kita mesti dukung dong. Nah, di situ jadi kita makin cinta sama Habib. Saya nggak kaget dan saya nggak takut kalau Islam berpuasa. Saya nggak ada takutnya karena menurut saya orang Islam tuh baik. Baik, kita hidupnya enak, nggak akan diganggu karena selama saya aktif saya nggak pernah diganggu. Malah terang-terangan aja. Yang ganggu siapa? Ya sekarang yang saya merasa ganggu ya pasang baleho aja susah. Saya nggak tega betul gitu. 3,5 tahun mau pulang susah. Udah pulang, dijemput umatnya begitu bludak, dituduh macam-macam, mau diperiksa polisi, spanduknya diturunin tentara. Ini apa? Karena saya ngerti, tentara tuh nggak untuk itu. Tapi kan orang bilang lu gila lu ya, tentara lu lawan. Saya bukan lawan, saya ngingetkan. Damai itu indah itu tagline dari tentara. Zaman kodamnya Pak Bibit. Indah, karena setiap tikungan dulu di koramil-koramil di kelurahan ada spanduk. Damai itu indah. Logo Jaya, Kodam Jaya. Itu membekas di otak saya. Lah kenapa sekarang ada tokoh ulama yang kalau menurut saya ditanda petik ya, itu dibikin terlunta-lunta itu 3,5 tahun. Saya nggak tega karena saya bayangin kalau diri itu kena saya, mau pulang nggak boleh. Dituduhnya saya overstay, mesti bayar denda. Mau bayar denda juga nggak bisa. Ini udah nggak adil. Karena saya ingat negara itu harus melindungi segenap tumpah darah. Habib ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia biasa. Pendukungnya banyak, dibuktikan pada saat beliau pulang. Nah jadi sedihnya balehonya mesti turun. Lalu baliho diturunkan, Bang Lius naikkan yang lain. Saya naikkan kenapa? Saya minta izin. Karena kan dibilang ini baleho liar, nggak ada izin. Kita minta izin. Oh ada izinnya? Ada, dari Dispenda. Dan isinya juga saya tahu lah, yang menyejukkan lah. Damai itu tidak indah. Tidak ada provokasi ya? I love you big. Itu memprovokasi juga supaya orang mencintai Habib. Oh memprovokasi untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Juga mengingatkan Kodam itu. Jangan lupa dong tagline-nya. Damai itu indah. Yang paling menarik adalah banyak orang ketika merasa dirinya minoritas, ya, merasa nggak nyaman berada di sebuah tempat. Ini Bang Lius ini luar biasa nih, seperti Rocky Gerung juga. Ya, kayak nyaman-nyaman saja. Padahal kalau kita pakai spektrum politik kan, ini tengah kanan, tengah kiri. Bang Lius kayaknya santai aja tuh berada di tengah kanan ini. Begini, tahun 85 itu saya itu sudah bergaul waktu itu di Soksi. Oh, Soksi. Sama Suhardiman. Suhardiman ya, Suhardiman SE. Utoyo Usman, Bomer Pasar Ibu.
kita jadi wakil bendahara. Oh, di Soksi waktu itu ya? Iya, Oke. wakil bendahara pusat. Jadi nggak kaget lagi nih. Soksi itu Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Karyawan Swadiri Indonesia. Lawannya Sopsi. Ya, Sopsi. Dulu Sentral Organisasi Buruh. Oke. Sopsi zaman itu kan PKI. PKI. Soksi. Iya. Makanya saya juga ikut-ikutan nih. Begitu anti PKI ya ada ikut teriak juga gitu. Jadi waktu Habib bilang asal nggak ada pemerintah tidak memberikan kesempatan PKI tumbuh, eset nggak dikuasain asing-asing, Ya. nggak ada penista agama manapun, Habib akan balik ke pesantren. Itu beliau ungkapkan itu waktu kita tanya, waktu ceramah di Masjid Luar Batang. Rame itu. Masjid Luar Batang itu yang tempat ada kuburan Iya, dulu kampung akuarium yang digusur Ahok. Saya ada satu panggung sama Habib. Jadi saya tahu bener pikiran beliau itu bukan mau jadi pejabat, tapi beliau mau mengkoreksi arah jalan yang salah. Kita mesti dukung dong. Nah, di situ jadi kita makin cinta sama Habib. Iya, tapi nggak merasa bahwa kalau misalnya kelompok kanan ya, kelompok Islam menguat di Indonesia dalam politik Indonesia, tidak merasa apakah akan menjadi ancaman orang seperti Bang Lius? 85 di Soksi, 86 saya Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia, masuk di KNPI, kenal lah itu Abdullah Putih, Cahyo Kumolo, FKPPI semua. Nah di situ saya kenal HMI, Ansor, PMII, Gamki, PMKRI, yang tadinya kita cuma pemuda wihara, yang kebaktian, meditasi. Sekarang diajak di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sampai 97 saya jadi bendahara umum di DPP KNPI. Jadi nggak kaget lagi kalau ketemu dari masyarakat mana, kita lihatnya udah ini Indonesia. Nah, sama. Ini yang saya tidak tahu sebelumnya ya, bahwa Bang Lius punya sejarah di KNPI. Ketahuan betul, saya tidak riset duluan. Tapi jadi menurut saya itu penting. Dan itu yang sekarang hilang. Kenapa saya bilang hilang? KNPI gedungnya sekarang berantem. Padahal saya tahu betul wadah itu penting supaya kita saling kenal, saling berjuang memikirkan bangsa. Walaupun nggak sempurna, paling tidak nggak asing lagi gitu. Saya nggak kaget dan saya nggak takut kalau Islam berpuasa. Saya nggak ada takutnya karena menurut saya orang Islam tuh baik. Kita hidupnya enak, nggak akan diganggu karena selama saya aktif saya nggak pernah diganggu, malah terang-terangan aja. Yang ganggu siapa? Ya sekarang yang saya merasa ganggu ya pasang baleho aja susah. Gede-gede dong ngomongnya, pasang baleho aja susah. Nanti dipanggil lagi. Karena saya ini waktu Pilpres, saya kan pendukung Pak Prabowo nomor 2. Jadi kampanyenya itu ya pasti nyerang incumbent kan, nomor 1 Pak Jokowi. Tapi jangan salah dulu, sebelumnya pendukung Pak Jokowi. Oh iya. Sejak 2011. 2011 itu saya orang pertama, bukan Pak JK. Orang pertama menjadi wapres Jokowi. Bukan, yang mendukung Jokowi jadi gubernur DKI. Itu ada di kompas.com 28 Juni 2011. Andai Jokowi gubernur DKI. Karena kita jatuh hati mau gusur pedagang 28 Juni itu hari ulang tahunnya Sandiaga Uno kalau nggak salah. Saya nggak tahu, belum kenal Sandiaga Uno tuh. Cuma saya lagi demo di Gajah Mada yang buruk memperjuangkan larangan parkir 24 jam oleh Foke. Itu tukang parkir minta tolong saya, Pak Lius, ini kita besok mau makan apa nih? Nggak boleh parkir 24 jam tuh pelangnya. Saya bilang lu lawan, lu kan juga logonya DKI. Waduh, lawan gubernur. Saya pimpin tuh tukang parkir tuh 2011 lawan Foke. Nah dalam demo itu saya ada sebut andai Jokowi gubernur DKI. Sampai akhirnya saya bisa ketemu lah. Waktu itu Anda itu karena sudah melihat di Solo. Di Solo saya lihat kok Oke banget. pejabat ini mau gusur orang itu bisa ngajak makan sampai puluhan kali. Jadi kita jatuh hati nih, andai Foke mau larang parkir itu, tukang parkir diajak ngomong, problemnya diselesaikan, itu kan nggak ada keresahan. Nah,
Disitulah saya jatuh hati Jokowi, jadi pendukung. Oke. Ya, saya balik lagi ke Habib Rizik tadi ya. Kenapa alasannya pasang spanduk berapa itu? 5 kali 8 meter. 5 kali 8 meter di mie ayam Makar. Nanti soal Makar saya akan tanya lagi. Ya. Damai Bib, damai itu indah. Damai itu indah, I love you, Bib. I love you Bib, ya kan? Damai itu indah. Atau damai itu indah, I love you Bib ya. Gede, damai itu indah, di bawahnya itu I love you Bib. I love you, Bib. Nah. I love you, Bibnya begitu, ada gambar hati. Ada gambar hati. Iya, apa alasannya ya? Oke, tadi kan sudah menyebutkannya, tapi kan alasannya spesifik, tiba-tiba muncul dengan ide spanduk yang gede, minta ampun, dan juga viral di media massa, suruh turunkan. Saya nggak tega betul gitu. 3,5 tahun mau pulang susah. Udah pulang, dijemput umatnya begitu bludak, dituduh macam-macam, mau diperiksa polisi, spanduknya diturunin tentara. Ini apa? Karena saya ngerti, tentara tuh nggak untuk itu. Iya. Tapi kan orang bilang lu gila lu ya, tentara lu lawan. Saya bukan lawan, saya ngingetkan. Damai itu indah itu tagline dari tentara. Zaman kodamnya Pak Bibit. Indah, karena setiap tikungan dulu di koramil-koramil di kelurahan ada spanduk. Damai itu indah. Logo Jaya, Kodam Jaya. Itu membekas di otak saya. Lah kenapa sekarang ada tokoh ulama yang kalau menurut saya di tanda petik ya, itu dibikin terlunta-lunta itu 3,5 tahun. Saya nggak tega karena saya bayangin kalau diri itu kena saya, mau pulang nggak boleh. Dituduhnya saya overstay, mesti bayar denda. Mau bayar denda juga nggak bisa. Ini udah nggak adil, karena saya ingat negara itu harus melindungi segenap tumpah darah. Habib ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia biasa. Pendukungnya banyak, dibuktikan pada saat beliau pulang. Nah jadi sedihnya balehonya mesti turun. Lalu baliho diturunkan, Bang Lius naikkan yang lain. Saya naikkan kenapa? Saya minta izin. Karena kan dibilang ini baleho liar, nggak ada izin. Kita minta izin. Oh ada izinnya? Ada, dari Dispenda. Dan isinya juga saya tahu lah, yang menyejukkan lah. Damai itu Tidak indah. Tidak ada provokasi ya? I love you, Bib. Itu memprovokasi juga supaya orang mencintai Habib. Oh, memprovokasi untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Juga mengingatkan Kodam itu, jangan lupa dong tagline-nya, damai itu indah. Apalagi Habib sudah membuka diri, dialog. Ya kenapa sih, susahnya apa sih bikin coffee morning, kumpulin tokoh-tokoh yang berseberangan. Nanti Habib kita undang ke sini. Waduh, cakep. Sekalian Pangdamnya juga ada. Nggak, jadi sekalian tuh ada pembicaraan. Mudah-mudahan Pak Maijen Dudung Abdurrahman ya kan mau juga kita undang ke sini kan. Harus mau Pak. Bapak itu tentara. Tentara itu mengabdi kepada negara. Bapak nih dapat panggung kayak gini harus dimanfaatkan. Berikan penjelasan. Udah nggak ada yang jadi kecil lah kalau niatnya baik. Nggak ada yang jadi kecil. Datangnya siapa ke siapa itu nggak urusan. Jadi kalau datang di sini bicara bukan jadi kecil. Ini dihargai kenapa? Refli Harun ini salah satu tokoh juga yang selalu. Bang, kalau mau promosikan jangan ke sana, ke sini. Oh, ke sini ya? Iya, bener. Ini bagus juga. Ada yang berani bikin forum seperti ini. Ya resikonya kan ada juga. Kalau penguasa marah gimana? Kepleset sedikit diincar gitu. Itu nggak boleh. Kepleset dinasehatin. Supaya rakyat ini jangan lagi ada rasa takut. Saya pasang spanduk bukan diturunin. Ada yang salah yang mana dibilangin. Kalau kurang diganti. Apalagi sudah ada izinnya. Iya, itu jadi kita senang. Jangan bikin rakyat jadi takut. Anak saya takut. Pak, nggak berani. Buka dulu dah. Banyak polisi, banyak tentara. Ini kan saya jadi sedih.